Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hikmah, NIM 2203051, kelas RMIKA 22. Nah, di sini saya akan memberikan atau unek-unek selama mempelajari analisis dan perancangan sistem informasi kesehatan. Matkul mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi itu termasuk salah satu matkul yang agak sulit ya di RMIKA. Kenapa agak sulit ya? Karena banyak work from mengenai banyak mengerjakan tugasnya di di komputer dan membuat banyak coding atau kita mendesain sendiri kayak nomor RM-nya apanya dan segala macam. Nah, atau misalnya unek-unek selama mempelajari analisis dan perancangan sistem informasi kesehatan ini ya termasuk matkul yang menantang dan juga deg-degan ya, karena dia matkul yang harus memang mengetahui, harus memang pintar, dan di dalam matkul tersebut itu kita belajar tentang from kita membuat from tersebut. Di dalam membuat from tersebut itu juga tidak mudah ya, karena ada coding, kita mendesain sedemikian rupa, dan di dalam from itu ada yang namanya normalisasi, ada yang namanya input dan output, ada yang namanya ada inputnya itu ada yang bagian dependen, ada yang bagian relasi, dan masih banyak lainnya. Unek-unek ya, yang saya bisa ambil pembelajaran dari sini, kita mampu mendesain mendesain from nanti kalau misalnya kita sudah terjun di dunia kerja, kita mampu mendesain from-nya, nomor rekam, termasuk di dalam from itu ada nomor rekam medis, nama apa yang kita lakukan. Jadi di analisis dan perancangan sistem informasi kesehatan itu kita mampu mendesain nomor rekam medis, nama, jenis kelamin dan lain-lainnya. Nah, kita juga bisa sedikit belajar tentang komputer, di mana ada coding-codingnya, atau apa itu normalisasi, apa itu bagian dependen, output dan inputnya. Ya itulah. Dan ini salah satu matkul yang paling rumit, yang paling rumit lah di RMIKA selain JARCOM, KPMT dan lain-lainnya itu ya, analisis dan perancangan ini. Kita harus cepat menangkap apa-apa yang dijelaskan oleh Pak Ruslan ya. Jadi matkul ini termasuk matkul yang menantang ya. Belum lagi kita harus bikin form tersebut itu codingnya, mendesain untuk kita sebutkan nomor rekam medis yang diinput, terus dinormalisasikan, terus sudah diinput hasilnya ada gitu. Belum lagi kita double klik dan lain-lainnya, masih banyak perintah-perintah yang di coding ya, karena membuatnya itu ya lumayan harus cepat menangkap dan harus diingat ya. Analisis dan perancangan sistem informasi kesehatan itu cukup membuat kita deg-degan ya, dan saya termasuk karena menentang, dan itu analisis itu termasuk matkul yang membuat di kelas kami itu deg-degan karena kita harus menyelesaikan, belum lagi ada yang 12 form itu ya. Baiklah, matkul ini bagus banget. Matkul ini adalah bagaimana kita merancang sistem ya, bagaimana kita merancang sistem informasi kesehatan tersebut ya, mulai dari perancangannya nomor rekam medis, poliklinik, entah itu poliklinik apapun, misalnya ada poliklinik internet kan banyak poliklinik, belum lagi sistem perancangannya misalnya di TPP, TPRJ, TPRI, dan masih banyak lainnya yang ada di rumah sakit. Jadi matkul analisis ini, perancangan sistemnya, kita analisis dan perancangan sistem, kita cukup belajar dengan baik dan bagus banget ya. Semoga dengan matkul analisis dan perancangan sistem informasi ini kita insya Allah mampu memahami, masih banyak harus belajar dan masih banyak harus ditingkatkan kembali. Belum lagi soal perancangannya, analisisnya dari informasi kesehatan tersebut. Kalau misalnya kita membuat perancangan sistem tersebut harus cepat, atau misalnya kita mau sudah kerja, kita bisa membuat itu sendiri. Dan pesannya semoga matkul ini menjadi matkul yang menginspirasi kita ke depannya, cepat diingat. Dan terima kasih unek-unek selama mempelajari matkul ini ya. Itulah teman-teman ya, kita sudah tahu untuk teman-teman unek-unek atau pesan jeleknya atau apanya selama belajar analisis ini. Dan itu cukup atau sangat memberikan saya pelajaran mengenai analisis dan perancangan sistem informasi kesehatan ini, dan cara belajarnya Pak Ruslan itu termasuk kita dilatih mentalnya ya,
supaya kita cepat menangkap atau masih banyak lainnya. Dan ini termasuk matkul yang bagus, baik, dan mampu menantang kita untuk belajar lebih lanjut, mengasah lebih dalam tentang analisis dan perencanaan sistem informasi kesehatan ini. Ini yang kami dapat juga masih dasar ya, kata Pak Ustaz, ini masih dasar, masih minimal, bukan maksimal, karena ini masih dasar yang kami dapat. Jadi suatu saat nanti saya akan terus belajar, saya akan terus mengasah tentang bagaimana analisis dan bagaimana mengakses lagi perancangan sistem informasi tersebut. Nah, itulah unek-unek atau pengalaman saya. Jadi ya itulah teman-teman, wabillahi